Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syiaruna. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia kepada kita sehingga pada sore yang berbahagia ini kita semuanya bisa bertemu di dalam acara kajian sore menjelang berbuka yang diselenggarakan oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bandung Barat. Semoga kebersamaan kita selama setengah jam ke depan memberikan manfaat untuk kita semuanya dalam rangka untuk meningkatkan kualitas ibadah saum kita di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, iqbal tabi'in, dan mudah-mudahan juga sampai kepada kita selaku umat yang senantiasa berupaya mencintai dan mencontoh agama ini, insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan tentu memberikan kesan tersendiri bagi kita, terutama orang-orang yang beriman. Karena Ramadan ini dipersembahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Orang-orang yang beriman kepada Allah mendapatkan kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk meraih segala keutamaan di bulan Ramadan, meningkatkan kualitas imannya, untuk meraih ketakwaan yang setinggi-tingginya. Karenanya hadirin sekalian, momentum Ramadan ini mari kita sejenak berbicara tentang apa korelasinya atau hubungannya antara Ramadan dengan persatuan dan kesatuan umat. Hingga saat ini persatuan umat Islam masih agak sulit diwujudkan. Terkadang hanya karena perbedaan-perbedaan yang sifatnya furu'iyah, perbedaan-perbedaan yang sifatnya cabang, terkait masalah perbedaan mazhab fiqhiyah misalnya, perbedaan karena kunut tidak kunut, perbedaan karena tahlil tidak tahlil, perbedaan karena jumlah rakaat tarawih, lalu kemudian umat atau kaum muslimin sesama umat Islam tidak saling sapa, sesama umat Islam berpecah belah, sesama umat Islam bahkan sampai menimbulkan benih-benih permusuhan. Tentu fenomena ini sangat tidak baik dan tentu tidak kita inginkan. Nah, padahal selama tidak menyangkut persoalan-persoalan yang sifatnya usul atau yang bersifat prinsip, urusan-urusan pokok dalam Islam, dalam agama kita, mestinya umat ini harus mengedepankan sikap toleransi, sikap tasama, sehingga energi umat ini tidak tersedot, tidak terhabiskan pada hal-hal yang sia-sia. Oleh karena itu Ramadan bisa dijadikan sebagai momentum bagi umat Islam untuk meneguhkan kembali spirit ataupun semangat persatuan itu. Bila ditelaah melalui Al-Quran, Al-Hadis, dalam sejarah juga secara implisit, bisa ditemukan hal-hal yang mendukung terkait dengan spirit persatuan ini. Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang secara tersirat menjelaskan terkait dengan spirit persatuan ini. Di antaranya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini dalil tentang perintah saum di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, pada ayat ini yang diperintahkan untuk melaksanakan saum adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Nah, dalam bahasa Arab, kata yang menunjukkan banyak itu disebut dengan jamak atau plural. Jadi dalam bahasa Inggris disebut plural. Nah, ini berarti puasa itu berlaku untuk semua orang-orang yang beriman, tanpa terkecuali, bukan pada individu tertentu. Saum di bulan Ramadan, itu dikerjakan secara kolektif,
serentak juga dilaksanakan serentak seluruh umat Islam, kaum muslimin yang ada di seluruh dunia berbagai negara bersama-sama melaksanakan ibadah saum. Nah, kosakata atau kawan dekat dari kosakata kolektif atau kolektivitas ini adalah yaitu persatuan. Nah, inilah diantara spirit persatuan yang terkandung di dalam perintah pelaksanaan ibadah saum, di mana Allah memerintahkannya kepada orang-orang yang beriman dalam bentuk jamak, sehingga semua kaum muslimin di seluruh penjuru bumi melaksanakan saum di bulan Ramadan secara bersama-sama, saum bersama-sama, buka bersama-sama, serentak pada saat azan maghrib. Nah, inilah menggambarkan bagaimana kaum muslimin harus mampu menghadirkan nilai-nilai persatuan umat ini melalui momentum Ramadan yang kita cintai. Lalu bagaimanakah jamaah harus bersatu atau kaum muslimin harus bersatu? Nah, tentu kita juga melihat di dalam ayat yang lain bagaimana Allah SWT mengungkapkan kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kepada tali Allah jami'an, seraya berjamaah dengan cara bersama-sama, dengan cara bersatu bersama-sama, wa la tafarraqu, jangan bercerai-berai. Ini di dalam surat Al-Imran ayat 103. Nah, tentu bila dikaitkan dengan jamaah di bulan Ramadan, maka logikanya bisa disusun sebagai berikut. Puasa di bulan Ramadan itu diwajibkan secara kolektif. Nah, sementara kolektivitas itu mengharuskan hadirnya nilai-nilai persatuan. Nah, maka dalam ibadah saum, spirit persatuan harus senantiasa dijaga. Gitu. Karena itu Ramadan adalah momentum yang sangat pas dan sangat baik umat ini untuk bersatu, sehingga setelah Ramadan spirit persatuan juga terus terjaga di tengah-tengah umat. Nah, lebih dari itu, pemirsa di rumah, di akhir ayat dijelaskan bahwa tujuan akhir orang berpuasa yaitu la'allakum tattaqun, agar kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, bagaimana mungkin bisa lahir komunitas takwa tanpa adanya upaya yang serius untuk menjaga nilai-nilai persatuan umat? Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga ayat lain yang mengatakan bahwa faman syahida minkum syahra falyasum. Ini dalam Al-Baqarah ayat berikutnya, ayat 185. Barang siapa di antara kalian hadir di salah satu negeri atau di negeri di tempat tinggalnya di bulan itu atau di bulan Ramadan, falyasum, maka berpuasalah pada bulan itu, saumlah pada bulan itu. Kata man, ya, atau barang siapa di dalam bahasa Arab itu menunjukkan pada sesuatu yang bersifat umum, ya. Jadi faman syahidah, jadi barang siapa, jadi sifatnya ini umum, ya, barang siapa yang melihat atau barang siapa yang masuk atau hadir pada bulan Ramadan, gitu ya. Jadi siapa saja yang merasa beriman dan sudah masuk kategori mukallaf, ya, mukallaf itu yang sudah mendapatkan tanggung jawab syariat, ya, yang tidak ada halangan, tidak ada uzur, maka mereka semuanya wajib melaksanakan saum. Ya, semua perintah dan ayat-ayat tersebut secara tersirat mengandung pentingnya persatuan. Maka tidak mengherankan pemirsa di rumah, setiap kali bulan Ramadan datang, ya, kita selalu mendapati bagaimana nuansa persatuan itu sangat kental dan hadir, ya, di segenap penjuru negeri umat Islam, ya, hadir di tengah-tengah kita. Mereka bersatu padu melaksanakan ibadah saum, ya, kegiatan ibadah begitu semarak di mana-mana, masjid-masjid kian ramai dan penuh, orang-orang juga bersedekah begitu melimpah. Ya, semua tidak akan terjadi jika tidak ada spirit, ya, persatuan yang diilhami dari perintah Allah, ya, yang ditujukan untuk semua orang-orang yang beriman, ya, dalam melaksanakan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Nah, dari hadis Rasulullah SAW pun, ya, kita bisa merasakan, ya, spirit persatuan itu betul-betul hadir di bulan Ramadan. Sebagai contoh misalnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan amalan dusta, maka Allah tidak butuh yang meninggalkan makan dan minumnya. Ini riwayat Imam Bukhari. Ya, lalu bagaimana caranya kita mempersatukan umat? Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan berdasarkan keimanan dan mengharap ridha Allah, ya,
man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Dosa-dosa yang telah lalu kita akan diampuni oleh Allah. Nah, kedua hadis ini sama-sama dimulai dengan kata man. Ya, dalam bahasa Arab lagi-lagi saya ulangi penjelasannya bahwa ini menunjukkan kalimat merujuk kepada khitabnya adalah umum. Ya, siapa saja, orang siapa. Ya, digunakan kata man ini menunjukkan pada keumuman. Ya, ada juga hadis yang mengatakan bahwa berpuasalah kalian, saumlah kalian ketika sudah menyaksikan hilal, ya, dan berbukalah ketika sudah melihatnya begitu. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di sini digunakan juga kata perintah yang ditujukan kepada jamaah ataupun menunjukkan jamaah, ya, kepada seluruh kaum muslimin. Nah, ini berarti bahwa ibadah saum di bulan Ramadan ini harus dibangun berdasarkan spirit persatuan, ya, dimana bersama-sama itu ya dengan cara bersatu. Tidak mungkin kita bersama-sama tapi bercerai-berai, bersama-sama tapi masing-masing, ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menariknya dalam lembaran sejarah emas atau tinta emas kaum muslimin bisa kita lihat, ya, kemenangan-kemenangan besar kerap kali terjadi di bulan Ramadan. Salah satu contoh misalnya peperangan pertama yang terjadi di dalam sejarah Islam yaitu Perang Badar. Dan kita ketahui Perang Badar itu terjadi pada tahun kedua Hijriah, ya, pada tahun kedua Hijriah. Dan Perang Badar ini terjadi pada bulan Ramadan. Ya. Kemudian Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Kemudian apalagi peperangan yang lain, pertempuran Ain Jalut, kemudian pembebasan Andalusia, pertempuran Zalato, kemudian pertempuran 10 Ramadan di Mesir, ya, dan lain sebagainya, banyak sekali, termasuk proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia terjadi pada tanggal 9 Ramadan. Ya, ini menunjukkan, ya, bahwa Ramadan harus dijadikan cermin, ya, bagi kita untuk memupuk persatuan umat. Kan tidak mungkin, ya, logikanya tidak mungkin umat Islam dapat meraih kemenangan demi kemenangan dalam peperangan demi peperangan yang besar itu, momentum-momentum penting dalam sejarah perjuangan umat, ketika umat Islam ini tidak besar, ya, karena kemenangan itu hanya dapat diraih dengan persatuan. Ketika umat ini berpecah, ketika umat ini bercerai-berai, jangan harap umat ini akan meraih kemenangan. Jangan harap momentum-momentum kemenangan itu akan dapat diraih oleh kaum muslimin ketika kita masih bercerai-berai, ketika kita masih, ya, mengedepankan nilai-nilai perpecahan. Nauzubillah semana. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan demikian melalui Ramadan, mari kita bersama menyemai kembali nilai-nilai persatuan itu hadir di tengah-tengah umat, memupuk lagi persaudaraan dan kesatuan umat. Kita tidak ingin masuk dalam kategori yang diistilahkan oleh Amir Syakib Arsalan, ya, dalam buku Limada Ta'akhkharul Muslimin wa Taqaddama Ghairuhum, ya, sebagai umat yang mundur gara-gara melemahnya ruh jihad, ya, merebaknya kebodohan, ya, menyebarnya kemerosotan akhlak, ya, kemerosotan moral, ya, yang kemudian berakibat pada rusaknya persatuan umat. Nah, hari ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa artinya mayoritas? Jika badai buih di tengah-tengah laut, sebenarnya kita tidak terlalu penting dengan jumlah, ya, jumlah boleh sedikit. Seperti Perang Badar itu jumlah kaum muslimin cuma 313 orang, tapi yang 313 orang ini bisa mengalahkan jumlah orang kafir yang berjumlah 1000 orang, ya, 1000 orang kalah, dan kaum muslimin meraih kemenangan yang sangat telak sekali. Dan ini termasuk kategori peperangan yang sangat besar. Makanya di dalam kitab-kitab Sirah Nabawiyah, ya, Perang Badar itu disebut sebagai Al-Ghazwatu Al-Kubra, Ghazwah Al-Kubra, jadi peperangan yang sangat besar, ya, peperangan kaum begitu. Nah,
momentum persatuan ini, momentum spirit, menghadirkan spirit persatuan ini harus kita pupuk di bulan Ramadan ini. Ya, sekali lagi Ramadan kita itu mengajarkan hadirnya nilai-nilai persatuan di tengah-tengah umat. Jangan mau kita merusak ya, spirit-spirit persatuan ini sehingga hilang di tengah-tengah umat hanya karena kita terlalu mengedepankan hal-hal yang sepele, hal-hal cabang, hal-hal furuknya. Ya, hanya perbedaan tadi. Yang satu mesin satu kunut, mesin satu lagi tidak kunut, tidak mau saling silaturahmi, tidak mau saling mengunjungi. Kita misalnya kunut, tidak mau masuk ke masjid yang tidak kunut. Begitupun sebaliknya, ini tidak boleh terjadi di tengah-tengah umat. Kita tidak terlalu mementingkan mayoritas. Apabila mayoritas itu bagaikan buih di tengah lautan. Ya. Tapi kita lebih mengutamakan kepada kualitas umat, kualitas SDM, ya. Kualitas keimanan, kualitas ketakwaan umat ini harus menjadi yang utama. Karena Ramadan ini sekali lagi juga adalah momentum umat ini untuk meningkat kualitas iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika umat ini berkualitas takwanya, maka tidak lagi menjadi buih seperti buih di tengah lautan. Sebagaimana yang diperingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, saya di zaman akan datang suatu zaman, suatu masa nanti. Ya, saya di zaman, saya di alam nasi zaman, ya, di mana bangsa-bangsa akan mengeroyok kalian seperti orang-orang yang rakus memperebutkan makanan di atas meja, di atas piring. Ya, ya. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, hal min qillatin yawmidin, apakah karena jumlah kita pada saat itu sedikit? Lah, kata Rasulullah, bal antum katsir. Justru jumlah antum itu banyak pada saat itu. Ya. Jumlah kalian, jumlah umat Islam banyak pada saat itu. Tapi kenapa menjadi rebutan bangsa-bangsa yang lain begitu? Seperti nasi, makanan yang ada di atas piring diperebutkan oleh orang-orang yang di sekitarnya. Ya, Rasulullah SAW menjawab, ya, tidak. Pada saat itu antum banyak, antum mayoritas. Akan tetapi kamu seperti buih di tengah lautan. Bal antum kagusaun sayy. Antum seperti buih di tengah-tengah lautan. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, melalui Ramadan yang kita cintai ini, mari kita rajut kembali nilai-nilai persatuan itu untuk hadir di tengah-tengah umat. Ya, karena ya hanya dengan persatuan umat maka potensi kaum muslimin, potensi yang ada di tengah-tengah umat ini yang sedang terserak-serak ini akan menjadi satu energi besar, menjadi kekuatan besar yang dapat menjadikan umat Islam ini bukan saja berkuantitas jumlahnya banyak, tetapi juga berkualitas. Umat ini berkualitas. Ya, saatnya kita merebut ya momentum untuk menjadi khairul ummah, menjadi sebaik-baik umat sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam surat Al-Imran ayat 110. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Ya. Antum ini adalah sebaik-baik umat ukhrijat linnas yang hadir di tengah-tengah manusia seperti itu. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tantangan kita. Bagaimana kita tidak seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ya, bahwa umat ini jumlahnya banyak tapi seperti buih di tengah lautan. Kita tahu buih di tengah lautan itu kan seperti bongkahan besar, tapi ketika diraih ya tidak ada apa-apanya. Nah, ini jangan sampai kita sedih. Umat Islam hari ini, nauzubillah jika diibaratkan sebagai buih di tengah lautan itu, ya mungkin ya barangkali kondisinya hari ini. Tapi kita tidak boleh berlama-lama di sini. Kita harus bangkit. Ya, kita harus bangkit. Nah, Ramadan ini adalah ya saatnya kita untuk menghadirkan nilai-nilai persatuan umat ini. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu
kaidah yang sangat baik sekali yang perlu kita tanamkan di tengah-tengah umat ini. Dan kaidah ini disampaikan oleh salah seorang ulama dari Mesir. Beliau mengatakan, natasama fi makhtalafna wa nata'awan fi maktafakna. Hendaknya seluruh entitas umat ini ya bisa saling bertoleransi fi makhtalafna, pada hal-hal yang, pada persoalan-persoalan yang memang kita ikhtilaf ya. Wa nata'awan fi maktafakna, dan mari kita bekerja sama pada hal-hal yang kita sepakati. Nah, hadirin bisa di rumah, tentu kita juga tidak memungkiri bahwa memang di tengah-tengah umat ini terjadi sekali banyak perbedaan ya. Dan perbedaan ini memang tidak bisa dihindari, ini bagian dari fitrah manusia. Memang spirit perbedaan juga ini ada ya. Di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 misalnya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian min dzakari wa untha, dari jenis laki-laki dan dari jenis perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami menjadikan kalian syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku. Li ta'aruf. Ya, tujuannya adalah agar kalian saling bertaruh. Yang memang kita punya perbedaan. Ya, Allah ciptakan secara fitrah manusia ini syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ini fitrah. Memang seperti itu Allah ciptakan kita. Manusia ini berbeda bahasa, bahkan bahasa yang ada di tengah-tengah manusia ini juga luar biasa, bisa jadi ribuan bahasa. Ya, kemudian juga perbedaan warna kulit dan lain sebagainya. Nah, dari hazanah perbedaan ini kemudian menghasilkan perbedaan hazanah, perbedaan pemikiran. Ya, keyakinan bahkan di tengah-tengah manusia. Nah, dalam konteks kaum muslimin, ya, bagaimana caranya kita menghadirkan persatuan dan kesatuan umat di tengah-tengah kita? Ya, caranya adalah mari kita pegang teguh kaidah tadi. Natasama fi makhtalafna. Ya, kita kalau memang realitasnya ada perbedaan pandangan terhadap teks-teks agama, ya, terhadap nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah, ya kita saling bertoleransi aja, kita saling hormat. Ya, antara yang kunut dan tidak kunut, ya kita hargai. Ya, misalnya kita jumlah rakaat tarawihnya 11, kita hargai yang 23. Begitupun sebaliknya, yang jumlah rakaatnya 23 kan kita hargai jumlah rakaatnya 11. Ketika itu yang kemudian dikedepankan oleh umat ini, nah tentu ini akan mengikis nilai-nilai ataupun perbedaan-perbedaan itu, perbedaan-perbedaan pandangan terhadap teks agama ini, itu tidak akan menyebabkan perpecahan. Ya, tapi justru yang ada adalah perbedaan itu menghadirkan persatuan. Perbedaan itu menjadi hazanah yang ada di tengah-tengah umat, tapi kemudian itu menjadi pijakan bagaimana caranya umat ini bersatu. Maka hadirkanlah sikap tasamuh, ya, bertoleransi, tasamuh, mensikapi perbedaan-perbedaan tersebut. Ya, sudah nggak pantas, sudah bukan waktunya lagi kita. Energi umat ini kita habiskan untuk mensikapi dengan cara yang tidak benar, cara yang tidak baik, dengan cara yang tidak perlu. Ya, wa nata'awan fi maktafakna, dan mari kita bekerja sama, saling tolong menolong, bahu membahu pada hal-hal yang kita banyak sepakat di situ. Ya, hadirin pemirsa di rumah, tentang Ramadan kita, daripada perbedaannya, saya yakin lebih banyak hal-hal yang kita sepakati. Boleh misalnya kita berbeda jumlah rakaat tarawih, ya, tapi nilai-nilai yang kita sepakatinya atau hal-hal yang kita sepakatinya di Ramadan ini itu jauh lebih banyak. Kita sepakat berbuka puasa itu di azan maghrib, betul tidak? Ya, kita sepakat ya sahur itu menjelang azan subuh, dan kita sepakat begitu azan subuh berkumandang sudah tidak boleh makan dan minum. Ya, kita sepakat selama siang hari dari terbit fajar sampai terbenam matahari, ya, kita sepakat seluruh kaum muslimin di seluruh dunia tidak ada ikhtilaf di situ untuk menjaga, menahan diri dari makan dan minum dan dari berhubungan suami istri. Ya, kita pun sepakat di bulan Ramadan ini disyariatkannya ibadah sunnah tarawih. Ya,
Kita pun sepakat di bulan Ramadan ini dilipat gandakannya pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun sepakat di bulan Ramadan ini ya bahwa nanti fi asyril awakhir di 10 hari terakhir di bulan Ramadan harus meningkatkan kualitas ibadah kita. Kita sepakat di bulan Ramadan ini harus memperbanyak bacaan Al-Quran. Kita sepakat di bulan Ramadan ini harus memperbanyak sedekah, karena diriwayatkan bahwa Rasulullah ada orang yang sangat dermawan dan lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Bukankah kita sepakat dengan itu? Dan kita pun sepakat ya bahwa di bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Dan kita pun sepakat bahwa di bulan Ramadan ini ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, sebagaimana Allah firmankan bahwa Al-Quran Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar itu. Dan kita pun sepakat di akhir Ramadan, ya pada Ramadan ini kita harus membayar zakat fitrah setiap jiwa. Dan kita pun sepakat tanggal 1 Syawal kita akan merayakan hari raya Idul Fitri. Ya, ini hal-hal yang kita sepakati itu jauh lebih banyak yang disepakati oleh umat ini dari sekedar perbedaan yang hadir di tengah-tengah kita. Mari kita kedepankan semangat kebersamaannya, semangat persatuannya, ya hal-hal yang banyak yang kita sepakati tadi itu, mari kita bersatu di situ, mari kita hadirkan semangat tolong menolong di situ, bahu membahu untuk agar umat ini semakin kuat, semakin kokoh dan bersatu, menghindari dan menjauhi nilai-nilai perpecahan. Karena kalau selalu saja umat ini terjebak pada nilai-nilai perbedaan yang menyebabkan perpecahan di tengah-tengah umat, maka sedikit pun tidak memberikan keuntungan apapun terhadap umat itu sendiri. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira inilah korelasinya antara Ramadan dengan persatuan umat. Ya, pentingnya kita untuk menghadirkan nilai-nilai ittihadul umat, persatuan umat Islam. Di penggalan akhir dari yang saya sampaikan ini, saya ingin menukil salah satu penggalan sejarah dalam perjalanan keumatan bangsa Indonesia kita. Tepatnya pada tahun 1952, ada dua entitas ormas Islam yang besar pada saat itu yang memberikan keteladanan terbaik kepada umat, di mana kedua ormas besar ini melaksanakan atau melakukan fusi. Jadi bergabungnya dua organisasi besar, yaitu POI, ya, Perikatan Umat Islam yang ada di Majalengka yang didirikan oleh Kiai Haji Abdul Halim, dan ormas Islam yang ada di Sukabumi, yaitu PUI, Persatuan Umat Islam Indonesia, yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Sanusi. Pada tanggal 5 April 1952, kedua ormas Islam besar ini bersatu menjadi PUI, Persatuan Umat Islam. Di tengah potensi perpecahan entitas-entitas keumatan dan kebangsaan pada saat itu, akan tetapi kedua tokoh ini kemudian melakukan fusi, menggabungkan dua organisasi tadi itu, POI Majalengka dan PUI di Sukabumi, ya, yang didirikan Kiai Abdul Halim dan Kiai Ahmad Sanusi, bersatu dan bergabung menjadi PUI, Persatuan Umat Islam. Nah, saya kira keteladanan tokoh umat dan tokoh bangsa ini perlu kita rawat, perlu kita hadirkan lagi, dan perlu kita terus gaungkan di tengah-tengah umat. Supaya apa? Supaya menjadi sumber kekuatan energi umat ini kemudian terkonsolidasi dan menjadikan kekuatan, sehingga umat ini tidak terus-terusan terjebak pada perpecahan yang hanya akan melahirkan dan menghadirkan kelemahan di tengah-tengah umat. Baiklah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira spirit persatuan kaitan dengan Ramadan inilah momentumnya kita untuk sama-sama saling menguatkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tentu mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dan kekeliruan. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.